guys, banjir guys. Ini guys. Apa guys? Up. Up. Lagi mawon. Iya. Pemirsa, hari ini kita berkunjung di daerah yang terdampak banjir di Desa Nganuk, Dukuh Nganuk. Nah, penak ya Mas? Penak sing numpaki. Gentosan niku mah nggih. Mboten ambles nggih. Nah, itu salah satu kreatif pakai botol le mineral. Nah, itu. Pakai botol le mineral. Ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa saja yang penting selamat. Hari ini kita ketemu dengan manusia purba yang sudah sangat langka kita jumpai hari ini. Nah ini, dari cara loncatnya saja dia biasa hidup di pinggir pantai, di pinggir sungai. Nah ini sudah kelihatan ini orangnya. Ini. Nih. Nah, nanti kita sapa saudara-saudara, kenapa dia bisa hidup bertahan dalam kondisi seperti ini? Apakah ini memang menjadi tajalillah atau memang sudah menjadi pilihan dia, atau memang sebuah kebahagiaan bisa hidup di antara kampung air seperti ini. Baiklah saudara-saudara, hari ini kita akan wawancarai langsung bahwa ini sudah 3 hari saya menemukan akhirnya ketemu di tempat. Selamat siang Pak, bisa diceritakan suasana di desa ini, apa yang terjadi Pak? Banjir tahunan, banjirnya ini sudah besar, kemungkinan nanti malam besar lagi karena bendungan Babelan informasinya dibuka. Ya enak nggak enak, enak. Harapan panjenengan sebagai warga Pati yang nganguk-nganguk di pinggir kali, harapannya kalau setiap tahun ini rutin, harapannya untuk pemerintah dan untuk diri Anda sendiri beserta keluarga apa nih Pak? Bersinergi semua pemerintah, mulai pusat, daerah 1, daerah 2, provinsi dan kabupaten, serta semua warga yang ikut di dalam DAS, daerah aliran sungai Silugonggo dan sekitarnya, untuk langkah selanjutnya tahap demi tahap sesuai tupoksi yang bersangkutan, yang punya kompetensi, yang punya wewenang dan punya kapasitas. Kebijakannya bagaimana untuk mengatasi solusi yang biar tidak lebih parah. Ini misalnya Pak, dapat ganti untung radius 1 km bantaran air itu dibersihkan, dari bantaran kali 1 km kanan kiri dibersihkan, setuju nggak Pak itu kira-kira Pak? Wah ya hilang semua rumah ini Mas. Ya, tapi ganti untung Pak. Wah nggak, kalau situ saya nggak bisa memutuskan. Misalnya ini Karena kita kembali ke alam, informasinya dulu ini adalah tidak sekedar sungai tapi Selat Muria yang sudah mengalami sedimentasi hebat di abad 17 sehingga diperparah abad 19, 18 ditimbun oleh kapitalis barat Pak. betul. Gimana itu? Kalau punya pendapat atau peneliti hasil penelitian seperti itu, memang dunia ini itu dari Cokro tahun Manggilingan ke tahun balik 1000 ke 1000 tahun ke 1000 tahun berikutnya atau 100 tahun ke 100 tahun berikutnya itu memang perputaran. Dari yang nanti pasti ya laut adalah kembali laut, gitu ya. Gitu ya. Gunung kembali gunung. Gunung kembali gunung, atau bisa jadi gunungnya hilang. Oh iya. Pak, boleh saya minta ini Pak, pesan untuk bupati, gubernur dan presiden, terutama kepala desa sendiri Pak. Tadi saya lewat kantor kepala desa lagi bahagia saja sepanjang jalan ini, Ya. dangdutan los Pak. Ya, nggak ada orang susah di sini saya lihat. Memang hidupnya itu gini, istilahnya orang Ngarai itu lebih
dalam arti untuk pembelajaran diri, apalagi kita hidup di dalam masyarakat. Dalam arti menunjukkan bagaimana seandainya yang sudah terjadi ada tanam padi hampir mau panen hilang semalam. Kalau mungkin itu yang terjadi di daerah lain yang sudah terbiasa dari sini, mungkin ceritanya lain. Jadi rasa legowonya itu ada. Biasa ya. Tapi ya harus memang ada kepedulian dari pemerintah setempat, kan ini Indonesia. Ya betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iya, rakyat pemilihnya. Ya. Dan kemanusiaan yang beradab. Yang beradab bagi yang memilihnya. Ya. Dan lingkarannya. Ya, kira-kira gitu. Ya. Kan dulunya yang ngajar Pak Har kan, Pak Haryanto kan guru PPKM kan pintar. Oke. Waktu dulu SMA. Saya punya ide Pak, 1 kilo kanan kiri dari bantaran kali kita kasih kompensasi yang sangat besar untuk kita netralisir sehingga dikembalikan Selat Muria ini menjadi jalur transportasi utama menggantikan Pantura Pak. Wah, kalau itu saya nggak tahu. Ya itu mengenai pemerintah. Saya hanya rakyat jelata, jadi hanya istilahnya bebas dari kolonial. Kalau rakyat jelata sambil lepor-lepor aja Pak, sini Pak, sambil lepor. Sambil lepor-lepor dulu. Kita cerita-cerita sambil lepor-lepor. Beberapa hari ini Bapak itu ke tempat saya nggak ketemu, sehingga walaupun apa yang terjadi saya niatkan ke sini. Alhamdulillah matur subhanahu. Walaupun nomor HP saya ditelepon sehari direjek 100 kali itu tidak pantang surut, saya seperti banjir ini tidak surut-surut, tetap saya datang ke sini. Ketika saya datang ke sini kok banjir surut, itu berarti hati saya itu hanya karena kemudahan, bukan karena kesulitan dalam berikhtiar. Kalau dicek sih tidak, karena yang pegang HP itu seharian tuh anak sama istri. Saya hanya istilahnya itu memanfaatkan dalam suasana kayak gini, mengangkut pasir itu. Ya minimal nyetel dangdutan lah Pak. Enggak punya tip. Di sepanjang jalan sana itu tidak ada orang yang susah, saya lihat biasa saja. Tadi sini ya juga dangdutan juga. Oke, berarti saya salut orang Jawa itu hebat dalam kondisi apapun tetap bisa hidup. Menerima. Ini daripada bikin tol nggak jelas, ini nanti bisa kita jadikan jalur tol Pak. Kita amankan nanti sini, kita kembalikan tol. Kalau masuk ke sini harus diimbangi dengan penataan aliran Bengawan Sungai Silugunggo yang sejarahnya adalah dulu Selat Muria. Kita kembalikan itu Pak. Jangan salahkan rakyatnya, jangan salahkan alamnya, tapi pemerintahnya yang tidak asal perintah tapi ada solusinya. Harapan sebagai warga Pati ya, bagaimana bersinerginya antara pemerintahan dan yudikatif maupun eksekutif, serta pos-pos di dalam pengaturan kepegawaian dalam arti itu bidang-bidangnya masing-masing bersinergi. Iya, terima kasih Pak, cerita-cerita dan kesan-kesannya sangat berkesan sekali. Mungkin untuk closing statement Bapak bisa ceritakan kejadian ini mulai kapan dan hikmahnya apa aja Pak. Ini kado foto-foto tahun, Pak, di foto-foto. Ini kado tahun baru. Kado tahun baru terus. Lihat. Emang malah. Ini fotonya nih. Ini rekam gini. Ya gini ya. Kado tahun baru. Kado tahun baru nganti saiki re. Waduh, wangi nih raka-raka. Ini sapinya sudah diungsikan semua. Sapinya, mobil-mobilnya. Sapi-sapi, mobil-mobilnya semua sudah. Yang punya. Kalau yang nggak punya ya tidak. Cuma kita lihat bangunannya Pak, ini mau jadi pabrik sendiri ya Pak? Iya, HP ini jenengan. Ini rencana mau jadi apa ini? Direkam. Jadi apa rencananya ini? Lewat mana ini? Ini kan. Ini ya? Ya. Ini semua ya karena kalau nggak ada mertua ya nggak bisa kayak gini. Oh, ini ceritanya ini. Ini yang dikasih pasir kan lebih baik. Pasir dari mana ini? Ini pasir teras, pasir dari Tuban. Carinya di mana ini? Ini saya pesen sama temen yang kembalian dari daerah Kragat di sana. Ini kan
termasuk bahan baku untuk buat kumpak. Iya. Nih. Ini rumahnya ini calon pengusaha besar, pemimpin bangsa dan negara Republik Wakanda. Nih, bikin rumah saja tanpa atap, ini hanya baru ini saya lihat. Bisa bikin rumah tanpa atap, saudara-saudara. Ini nih orang kelasnya wali, ini tidak bisa ini. Pertanyaannya apakah kalau hujan ini apakah tetap rembes atau tidak ini masalahnya ini. Saya yakin ini dengan perhitungan yang sangat matang, dengan sudut geometri dihitung dengan sinus, kosinus dan tangen, pastinya di sini hujan tidak akan jatuh ke dalam area rumah ini. Ini orang kalau dilihat secara wujudnya biasa saja, tetapi secara ilmu yang tidak kelihatan sangat luar biasa. Ini. Monggo jenengan gulung-gulung teng mriki. Yang jelas di sini ilmunya coba di gulung-gulung dulu. Gulung-gulung. Monggo. Gulung-gulung mawon nggih. Nah. Ya, loh gitu itu. Ini itu ilmunya orang satu ini luar biasa. Pantesan nggak mau diajak keluar. Ternyata di sini lagi duwe gawe jogo banyu. Nggih. Monggo diterasake nggih, Mbah. Nggih.